Subscribe. Bye. Bab 1, mungkin besok akan menjadi hari yang baik. Hari itu adalah hari keempat bulan Agustus tahun 2005. Cuaca cerah dan panas pada pukul 10 pagi. Hua Feng, cepatlah keluar untuk mengambil surat penerimaanmu, seru tukang pos dengan gembira di depan pintu rumah Hua Feng. Ayahnya yang sedang merokok, ibunya yang mencuci piring, serta adik laki-laki dan perempuannya yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah musim panas, semuanya keluar. Bahkan para paman, bibi, dan tetangga ikut keluar untuk melihat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di depan rumah. Saat itu, Hua Feng sedang mempelajari buku kedokteran kuno. Ia duduk di depan meja lusuh, asyik dengan akupunktur. "Kakak, jangan baca lagi. Surat penerimaanmu sudah sampai, dan tukang pos ingin kamu turun dan mengambilnya," ujar adiknya, Hua Qiang. Ia menyambar buku dari tangan Hua Feng, menaruhnya di meja di samping, lalu buru-buru menarik kakaknya turun ke bawah. Ketika Hua Feng tiba di bawah, hampir seluruh ratusan orang di desa telah berkumpul. Beberapa bahkan masih memegang cangkul dari ladang, ada yang menarik lembu, dan ada pula yang mengenakan topi jerami sambil mengisap pipa tembakau. Semua mata tertuju pada Hua Feng dan surat ekspres yang dipegang oleh tukang pos. "Anda Hua Feng? Ini surat pemberitahuan Anda. Ambil saja dan tanda tangani di sini," kata tukang pos sambil tersenyum. Setelah Hua Feng menerima surat ekspres itu, penduduk desa tetap memandangnya penuh antusias. "Fengzi, cepat buka dan lihat. Setelah itu kami bisa kembali bertani dengan tenang. Aku sudah berusia 40-an dan belum pernah melihat surat penerimaan perguruan tinggi yang sebenarnya," ujar Paman Wu sambil tersenyum dan menepuk bahu petani tua di sebelahnya. Tukang pos juga berdiri menunggu, seolah ingin menyaksikan Hua Feng membuka surat itu. Sebenarnya, Hua Feng sudah tahu hasilnya. Ia diterima di Fakultas Hubungan Internasional Universitas Jiao Tong Shanghai. Keyakinannya datang dari hasil ujian masuk perguruan tinggi yang telah diumumkan sebelumnya. Ia mendapatkan 695 poin. Meski bukan nilai tertinggi di Provinsi Anhui, nilai kimia dan biologi Hua Feng merupakan yang tertinggi di mata pelajaran individu. Nilai totalnya juga tertinggi dalam bidang sains di kota Suzhou. Saat hasil tersebut diumumkan pada bulan Juli, namanya bahkan masuk berita. Namun, karena desa mereka tidak memiliki televisi, penduduk desa tidak mengetahui hal itu. Dengan nilai-nilainya, ia sebenarnya lebih dari cukup untuk masuk Universitas Peking atau Universitas Tsinghua. Namun, ia memilih Universitas Jiao Tong karena alasan tertentu yang hanya ia pahami sendiri. Hua Feng membuka surat ekspres itu dan mengeluarkan surat penerimaan dari Universitas Jiao Tong Shanghai. Surat yang cerah itu langsung terlihat oleh semua orang. Ada juga kartu bank Shanghai dan kartu isi ulang ponsel dalam amplop tersebut. Melihat isi surat itu, tukang pos tampak lebih bersemangat daripada Hua Feng sendiri. "Universitas Jiao Tong Shanghai? Hua Feng, kamu hebat sekali. Setelah membaca surat ini, aku yakin kamu yang terbaik." Fakultas Hubungan Internasional Universitas Jiao Tong terkenal melahirkan pejabat tinggi. Mantan ketua juga lulusan universitas ini. "Selamat. Jangan lupa bahwa aku, tukang pos, pernah mengantarkan surat penerimaanmu," ujar tukang pos sambil bercanda, lalu menyerahkan surat itu kembali kepada Hua Feng. "Ayah Feng, Ibu Feng, kalian telah membesarkan seorang putra yang luar biasa," ucap tukang pos dengan nada iri. Setelah itu, ia membawa kantung suratnya dan pergi ke desa lain. Ayah Hua Feng memandang penduduk desa yang gembira dan berkata sambil tersenyum, "Untuk merayakan keberhasilan putraku Fengzi dalam ujian masuk perguruan tinggi, aku akan menyembelih babi gemuk besok pagi. Kalian semua aku undang untuk makan enak." Mendengar itu, penduduk desa bersorak gembira dan kemudian kembali bekerja. Dari ekspresi mereka, jelas terlihat bahwa mereka menantikan hari esok yang penuh perayaan. Anak-anak di desa itu sangat gembira. Mereka semua berseru, "Kakak Feng, yang terbaik." Para orang tua pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendidik anak-anak mereka, berharap mereka bisa belajar dari Hua Feng dan melanjutkan pendidikan ke universitas di masa depan. Faktanya, di desa Hua Feng, penduduk desa selalu bangga dengan Hua Feng. Ia adalah siswa SMA pertama di desa tersebut dan calon mahasiswa pertama yang diterima di universitas terkemuka. Hua Feng bersekolah di sekolah dasar di desa saat berusia 6 tahun, melanjutkan ke sekolah menengah pertama di kota saat berusia 12 tahun, kemudian diterima di sekolah menengah atas nomor 1 Suzhou sebagai peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk sekolah menengah pertama kabupaten pada usia 16 tahun. Akhirnya,
Pada usia 18 tahun, ia diterima di Universitas Jiao Tong Shanghai melalui ujian masuk perguruan tinggi. Kecuali kepala desa yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama, penduduk desa lainnya pada dasarnya setengah buta huruf atau hanya berpendidikan sekolah dasar. Karena itu, tidak ada seorang pun dari generasi ayah Hua Feng maupun generasi sebelumnya yang mengenyam pendidikan sekolah menengah atas. Kini, Hua Feng tidak hanya menyelesaikan sekolah menengah atas, tetapi juga diterima di universitas terkemuka. Bagaimana mungkin penduduk desa tidak merasa bangga dan gembira? Hua Feng sendiri tidak terlalu terkejut. Ia tahu bahwa dirinya akan lulus ujian. Namun, pikirannya melayang kepada seseorang. Bagaimana dengan dia? Apakah dia juga lulus ujian? Pikirnya. Sudah lebih dari sebulan sejak terakhir kali ia bertemu dengannya. Kini ia mulai merindukan senyum manis, tutur kata yang lembut, dan aroma tubuhnya yang sama. Setelah Hua Feng menerima kembali surat penerimaan itu, ibunya dengan hati-hati menyimpannya di dalam laci, lalu pergi menyiapkan segala sesuatu untuk besok. Ayahnya mengeluarkan pisau daging dan mulai mengasahnya. Adik laki-laki dan perempuannya mengambil mangkuk-mangkuk yang biasa digunakan saat tahun baru, mencucinya, dan menunggu kedatangan tamu esok hari. Karena seluruh penduduk desa akan hadir dalam perayaan itu, Ibu Hua Feng harus meminjam beberapa mangkuk dan meja makan dari setiap rumah tangga. Keesokan paginya, Hua Feng yang sedang bermimpi berkencan dengannya tiba-tiba terbangun oleh suara kembang api. Begitu membuka mata, ia melihat ayahnya bersama beberapa paman sedang menyembelih babi gemuk. Sementara itu, ibunya dan para bibi di desa sibuk menyembelih ayam, mencabuti bulunya, dan menyiapkan hidangan lainnya. Pukul 10 pagi, semua hidangan telah matang dan tersaji di meja-meja makan. Ada lebih dari 30 meja yang disiapkan, dengan 10 orang duduk di setiap meja. Tentu saja, meja untuk orang dewasa terpisah dari meja untuk anak-anak dan pelajar. Ketika Hua Feng hendak duduk bersama anak-anak desa, kepala desa tiba-tiba menariknya untuk duduk di sebelahnya. Kepala desa tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang kuning, lalu berkata, "Xiao Feng, jarang sekali kita bisa berkumpul seperti ini. Hari ini adalah hari istimewa. Tidakkah kau ingin mengucapkan beberapa patah kata?" Hua Feng berdiri dengan sedikit gugup, kemudian berkata dengan suara lantang, "Ibu, ayah, nenek, paman, bibi, kakak, adik, saya sangat senang kalian bisa berkumpul untuk merayakan hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah bekerja keras untuk saya selama bertahun-tahun, dan juga kepada saudara-saudara saya yang selalu mendukung saya. Kedua, saya ucapkan selamat makan kepada kalian semua." Setelah selesai berbicara, ia duduk kembali, dan semua orang bertepuk tangan dengan gembira. Kepala desa tersenyum puas dan berkata, "Xiao Feng, kamu adalah kebanggaan desa kami. Kemakmuran desa di masa depan bergantung padamu. Jangan kecewakan kami. Ini adalah langkah pertamamu keluar dari pegunungan ini. Jalan masih panjang. Ingatlah untuk selalu bersikap rendah hati dan tenang. Jika kau melakukan itu, kesuksesan tidak akan jauh darimu." Setelah menyampaikan pesan tersebut, kepala desa mengambil semangkuk anggur putih dan meneguknya habis dalam sekali minum. Melihat itu, yang lain mengikuti dan meneguk anggur mereka dalam satu tegukan. Baru pada pukul 12 siang semua orang pulang dengan gembira. Universitas Shanghai Jiao Tong baru akan menerima mahasiswa pada tanggal 1 September menurut penanggalan lunar. Jadi, masih ada lebih dari 20 hari tersisa setelah perayaan. Selain membantu ayah dan ibunya bertani serta mengajari adik-adiknya mengerjakan pekerjaan rumah musim panas, Hua Feng menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mempelajari buku-buku kedokteran. Tentu saja, di malam hari ia sangat merindukannya. Mungkin terdengar aneh bahwa Hua Feng begitu menyukai buku-buku kedokteran dan ilmu pengobatan, tetapi justru tidak mendaftar ke jurusan kedokteran. Mengapa ia malah memilih jurusan hubungan internasional dan manajemen administrasi? Alasannya adalah dia. Awalnya, Hua Feng dapat menikmati sisa liburan 20 hari itu dengan hati yang gembira sebelum memulai perjalanan menuju perguruan tinggi. Namun, sebuah panggilan telepon mengubah semuanya. Karena dia dan percakapan yang mereka lakukan, suasana hatinya berubah. Hari-hari musim panas yang seharusnya menyenangkan kini terasa berat. 24 Agustus 2005. Langit tampak mendung dengan beberapa awan gelap. Cuaca terasa gerah meskipun masih pukul 9 pagi. "Fengzi, angkat teleponnya. Ada teman sekelas perempuan yang ingin bicara denganmu." Hua Feng yang tengah membaca buku kedokteran tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Itu adalah suara lelaki tua yang mengelola satu-satunya telepon rumah di desa.
Keluarga Hua Feng tinggal di desa Maan, kota Datong, Suzhou, Provinsi Anhui. Desa itu belum berkembang karena berbagai keterbatasan, termasuk transportasi yang sulit. Sebagian besar penduduk hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan tahunan rata-rata warga hanya sekitar 2.000 yuan. Kecuali beberapa anak muda yang merantau ke delta Sungai Yangtze, sebagian besar orang tetap tinggal di desa. Adanya telepon rumah menjadi hal yang sangat berarti bagi penduduk desa. Hampir semua panggilan masuk dan keluar dilakukan melalui telepon tersebut. Selama 3 tahun bersekolah di Suzhou, Hua Feng dan keluarganya kerap berkomunikasi lewat telepon itu. Ucapan selamat dari orang tuanya pun sering disampaikan melalui telepon tersebut. Yang paling penting, Hua Feng pernah memberitahunya nomor telepon itu. Jadi ketika lelaki tua itu memanggil Hua Feng, ia langsung menebak bahwa panggilan itu berasal darinya. Hua Feng segera menaruh bukunya kembali di meja, mengenakan sandal usang, dan berlari ke bawah. Lelaki tua itu berdiri sambil tersenyum, menatapnya. "Fengzi, apakah kekasihmu yang mencarimu?" tanya lelaki tua itu sambil tertawa kecil. Mendengar itu, wajah Hua Feng memerah meskipun hatinya merasa gembira. Ia tidak mengiyakan atau menyangkal. "Paman, aku jawab dulu teleponnya. Biaya telepon mahal, sayang kalau tidak dijawab," katanya buru-buru. Setelah berkata demikian, ia berlari cepat menuju telepon yang berjarak 500 meter. Saat itu, Hua Feng merasa dirinya lebih cepat daripada Liu Xiang yang memenangkan lari 110 meter gawang di Olimpiade Athena. "Anak ini larinya cepat sekali," gumam lelaki tua itu sambil menggelengkan kepala. Ketika Hua Feng tiba di depan telepon, ia melihat durasi panggilan terus berjalan, detik demi detik. 5 menit 33 detik telah berlalu. Ia menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, lalu dengan gugup mengangkat gagang telepon. "Xiao Li." Tidak terdengar suara apapun dari ujung sana. Pasti ada seseorang di sana. Tapi waktu di telepon masih terus berjalan, pikir Hua Feng. Ia tetap menempelkan telepon erat-erat ke telinganya hingga akhirnya suara wanita yang lembut dan akrab terdengar dari seberang. "Apakah itu kamu?" Namun Hua Feng tidak mendengar nama yang ia tunggu-tunggu. "Xiao Li, ini aku," ujar Hua Feng dengan gugup dan bersemangat. "Sampai jumpa di tempat biasa." Begitu suara di ujung sana selesai mengucapkan kalimat itu, panggilan telepon langsung terputus. Hua Feng merasa aneh. Mengapa Xiao Li memutuskan telepon setelah hanya mengatakan 2 kalimat? Meski rasa ingin tahunya besar, ia menahan diri dan menutup telepon dengan enggan. Ketika Hua Feng melihat layar telepon, waktu berhenti di angka 6 menit 18 detik. Sejak ia mengangkat telepon hingga Xiao Li memutuskan panggilan, total waktunya 45 detik. Setelah menghitung jeda sekitar 20 detik di tengah, hanya 15 detik yang benar-benar mereka gunakan untuk berbicara. Memikirkan hal itu membuat Hua Feng merasa gelisah meski tak tahu sebabnya. Saat ia menutup telepon, lelaki tua yang mengelola telepon rumah itu sudah kembali ke bilik telepon. Ia berdiri di samping, menatap Hua Feng dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. "Fengzi, apakah kamu sudah selesai?" tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. "Ya," jawab Hua Feng sambil mengangguk. "Paman, terima kasih sudah memintaku menjawab telepon. Aku akan kembali." Hua Feng menatap lelaki tua itu dengan hormat. Meski panggilan teleponnya gratis, ia tetap merasa perlu berterima kasih. Hua Feng mendongak ke langit. Awan gelap semakin banyak, dan udara terasa semakin panas dan lembab. Ia segera berlari pulang, berganti pakaian dan celana baru. Pakaian itu adalah seragam sekolah untuk semester kedua tahun terakhirnya. Hua Feng membuka laci dan memeriksa isinya. Meski penuh dengan uang kertas terbesar hanyalah pecahan 20 yuan dan 10 yuan. Sisanya berupa koin 10 sen, 20 sen, dan 50 sen. Jika ditotal, hanya sekitar 50 yuan. Hua Feng mengambil selembar uang 20 yuan dan 10 yuan, lalu mengumpulkan 10 koin 50 sen. Semua itu dimasukkannya ke dalam saku seragam sekolah. Setelah turun ke lantai bawah, ia mengambil sepeda bekas yang dibeli dari toko kelontong. Di sampingnya, adik laki-laki dan adik perempuannya sedang mengerjakan pekerjaan rumah musim panas, sementara ibunya sibuk memasak makan siang. Ayahnya belum pulang dari ladang. "Bu, aku mau keluar sebentar. Mungkin baru pulang sore nanti. Jangan tunggu aku untuk makan siang," ujar Hua Feng. "Xiao Feng, makan dulu saja. Makanannya sudah siap," kata ibunya khawatir. "Bu, jangan. Teman-teman sekelasku sudah menunggu. Aku tidak bisa membuat mereka menunggu terlalu lama." "Laki-laki atau perempuan?" tanya ibunya penuh semangat. Hua Feng diam saja.
Kamu rapi sekali. Pasti seorang gadis, ya? Gadis mana yang mencari Xiao Fengku? Sepertinya akan hujan. Bawa payung, ya, kata ibunya sambil tersenyum. Bu, aku berangkat dulu. Hua Feng mengambil payung dan menggantungkannya di depan sepeda. Dengan cepat, ia mengayuh sepedanya. Setengah jam kemudian, setelah kerja keras, ia tiba di stasiun kota Datong. Hua Feng menyingkirkan sepedanya ke tempat yang aman. Meski tua dan rusak, sepeda itu masih berguna. Ia pasti membutuhkannya untuk perjalanan pulang nanti. Setelah menunggu cemas selama setengah jam, bus dari Datong ke Suzhou akhirnya tiba. Hua Feng membayar ongkos 5 yuan dan duduk sambil menatap jendela tanpa tujuan. Langit di luar semakin gelap, cuaca semakin panas dan lembab. Di dalam bus penuh sesak, udara panas membuat Hua Feng merasa pusing. Saat menyentuh punggungnya, ia mendapati bajunya basah oleh keringat. Untung saja ia duduk dekat jendela, sehingga angin dari luar membuatnya merasa sedikit sejuk. Setelah setengah jam, bus tiba di stasiun Suzhou. Hua Feng turun dan naik bus kota, memasukkan 4 koin ke dalam kotak tarif. Ia duduk sambil melewati halte demi halte hingga tiba di gerbang sekolah menengah nomor 1 Suzhou. Di sebelah gerbang sekolah, ada sebuah toko minuman kecil, tempat lama yang disebutkan Xiaoli. Dengan perasaan gugup dan bersemangat, Hua Feng tiba di depan toko minuman itu. Ketika ia mendorong pintu dan masuk, pandangannya tertuju pada sebuah pemandangan yang menghentikan langkahnya. Payung yang dipegang Hua Feng jatuh ke tanah tanpa disadarinya. Di sana, seorang gadis muda yang cantik memeluk lengan seorang pemuda tampan. Mereka tertawa sambil minum kopi bersama. Pemuda itu bukan dirinya, meskipun tadi ia berharap demikian. Pemuda yang dilihat Hua Feng jauh lebih tampan darinya. Tiba-tiba, sebuah kalimat terlintas di benaknya. Wanita yang kucintai akan menikah, tetapi aku bukan pengantin prianya. Itulah pemandangan yang dilihat Hua Feng saat membuka pintu. Ia sulit percaya bahwa Xiaoli, gadis yang dicintainya, begitu dekat dengan pria lain. Ia lebih suka menganggap pemandangan itu palsu, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ia juga berharap pria itu adalah saudara atau kerabat Xiaoli, namun setelah 3 tahun bersama, bukankah ia tahu bahwa Xiaoli tidak memiliki kakak laki-laki dan merupakan anak tunggal? Jika mencintai seseorang, jangan pernah meragukan orang yang dicintai. Hua Feng selalu berpikir demikian. Namun, bagaimana mungkin ia tidak memikirkannya setelah melihat pemandangan itu? Di dalam kedai minuman itu hanya ada Xiaoli dan pria tampan tersebut. Suara tawa mereka mendominasi suasana yang sunyi. Pemilik kedai, seorang wanita paruh baya, sedang membaca novel karena bosan. Ketika Hua Feng membuka pintu dan payungnya jatuh ke tanah, Xiaoli tampak terkejut sesaat, namun ia segera melanjutkan tawanya. Melihat Hua Feng datang, pemilik kedai segera menuangkan segelas jus untuknya. Ngomong-ngomong, Hua Feng dan pemilik kedai itu sudah lama saling kenal. 3 tahun lalu, Hua Feng pindah ke Suzhou untuk sekolah menengah atas. Wanita paruh baya yang berusia sekitar 40 tahun itu menyaksikan banyak momen kehidupan Hua Feng dan Xiaoli di kedai kecil ini. 3 tahun lalu, tepatnya 1 September, adalah hari pertama semester sekolah menengah atas. Karena itu pertama kalinya Hua Feng pergi ke Suzhou, orang tuanya khawatir jika ia pergi sendirian. Ayahnya pun mengantar langsung ke sekolah menengah nomor 1 Suzhou. Setelah mendaftar, membayar biaya sekolah, dan menemukan asrama, mereka naik bus. Sepanjang perjalanan, Hua Feng dan ayahnya tidak minum setetes air pun. Cuaca saat itu sangat panas, persis seperti sekarang. Ketika tiba di gerbang sekolah, mereka melihat sebuah toko minuman kecil. Harga minumannya murah, hanya 50 sen atau 1 yuan. Melihat wajah ayahnya yang berkeringat, Hua Feng menarik ayahnya masuk untuk membeli 2 gelas minuman dingin. Saat Hua Feng meminta minuman, tiba-tiba seorang gadis cantik berlari masuk dan berteriak bersamaan dengannya. "Bos, beri aku 2 gelas jus dingin," seru Hua Feng. "Bos, tolong ambilkan 2 gelas jus dingin," seru gadis itu. Bos kedai tersenyum dan menatap mereka dengan tatapan geli. Hua Feng melirik gadis itu dan tersenyum malu. Wajahnya memerah. Saat itu, ia merasa sangat canggung. 3 tahun lalu, ia adalah pemuda yang takut berhadapan dengan gadis-gadis, terutama yang cantik. Setelah beberapa saat, bos kedai menaruh 2 gelas jus di atas meja. Karena Hua Feng dan gadis itu memesan bersamaan, bos tidak tahu siapa yang harus dilayani lebih dulu. "Kamu ambil saja dulu," kata Hua Feng sambil tersenyum. "Terima kasih," jawab gadis itu tanpa ragu. Ia melempar uang ke meja, mengambil 2 sedotan, memasukkannya ke dalam 2 gelas jus bening, lalu berjalan keluar dan menghilang dari pandangan Hua Feng.
Nama gadis itu adalah Xiaoli. Namun, Hua Feng baru mengetahuinya kemudian setelah menjadi teman sekelasnya. Hua Feng terbangun dari lamunannya, menatap Xiaoli dan Shuai Nan yang duduk bersama, lalu berjalan perlahan masuk ke kedai minuman. Namun, ruas jalan itu terasa sangat pendek, begitu pendek hingga Hua Feng hampir tidak membutuhkan waktu 5 detik untuk melintasinya. Seandainya saja ia bisa memilih, Hua Feng lebih suka berdiri di sisi lain rel kehidupan ini, sementara Xiaoli tetap di sisi yang berbeda. Dengan jarak yang begitu jauh, ia tidak akan perlu bertemu Xiaoli secepat ini. Hatinya dipenuhi kebimbangan. Mengapa, saat di rumah, ia begitu ingin bertemu Xiaoli? Mengapa ia begitu merindukan suara Xiaoli dan ingin duduk serta berbincang dengannya? Namun kini, di depan mata, semua terasa berbeda. Seolah kenangan perbincangan mereka di masa lalu terputar kembali. Feng, apakah kamu diterima di Universitas Jiaotong? Feng, apa yang kamu lakukan selama liburan musim panasmu? Feng, kapan kamu akan ke Universitas Jiaotong? Feng, apakah kamu akan pergi ke Universitas Jiaotong bersamaku? Apakah kamu sudah membeli tiket kereta? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu pernah membuat hatinya berdebar. Kini, hanya ada hening yang menyakitkan. Namun kini, Xiaoli tidak mengatakan sepatah kata pun. Hua Feng tiba-tiba merasa bahwa Xiaoli di depannya tampak berbeda, seolah jarak di antara mereka semakin jauh. Meskipun Hua Feng masih bisa mencium aroma tubuh Xiaoli yang familiar dan khas saat berdiri 1 meter darinya, hatinya perlahan tenggelam. Sebab, Xiaoli tetap berada dalam kontak yang begitu dekat dengan pria tampan itu. Di tengah hari yang panas seperti ini, mereka berdiri begitu dekat, terlalu dekat. Kamu di sini, silakan duduk, kata Xiaoli akhirnya. Namun, tidak seperti biasanya. Dia tidak memanggil Feng, seperti dulu. Sebelumnya, Xiaoli selalu menyebut namanya dengan hangat. Feng, ajari aku cara mengerjakan pekerjaan rumahku. Feng, ayo kita pergi ke lingkungan sekolah untuk menghirup udara segar. Feng, ayo pergi ke toko buku. Feng, makanan di kafetaria hari ini sangat buruk. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan yang membuat dada Hua Feng terasa sesak. Tidak, semua itu sudah berlalu. Tidak terjadi lagi, terutama sejak panggilan telepon tadi pagi. Saat ini, meskipun Hua Feng duduk 1 meter dari Xiaoli dengan perasaan yang campur aduk, dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ini tunanganku, Chi Fen, ujar Xiaoli dengan gembira, matanya berbinar menatap pria tampan di sampingnya. Ayahnya adalah Chi Tian, sekretaris komite partai kota Suzhou. Fen dan aku sudah saling kenal sejak kecil. 3 tahun lalu, dia pergi ke Amerika Serikat untuk belajar di sekolah menengah. Tahun ini, Fen baru kembali untuk kuliah. Pada tanggal 1 September nanti, kami akan bersama-sama masuk Universitas Anhui. Tahun ini kami sama-sama berusia 18 tahun. Ayahku dan ayah Fen telah sepakat untuk menjodohkan kami. Kami akan resmi menikah setelah lulus. Halo, nama saya Chi Fen. Saya mendengar banyak tentang Anda dari Li. Terima kasih sudah merawatnya selama 3 tahun terakhir. Chi Fen tersenyum ramah sambil mengulurkan tangan kanannya. Hua Feng dengan bingung menyambut uluran tangan itu, tidak tahu apakah dia menggunakan tangan kiri atau kanan. Kata-kata Xiaoli tadi menancap dalam hatinya, membuatnya terluka parah. Sama-sama di Zhuang Xiaoli adalah teman sekelasku, jawab Hua Feng dengan senyum masam. Selamat, katanya dengan paksa. Ketika Hua Feng melihat cincin pertunangan yang berkilauan di tangan kanan Xiaoli, dia tidak mampu lagi bertahan. Dengan langkah cepat, dia berbalik dan berlari keluar dari kedai minuman. Dia tidak bertanya kenapa Xiaoli memperlakukannya seperti ini. Rasanya itu sudah tidak penting lagi. Hua Feng tidak berani duduk lebih lama karena takut air matanya tumpah di depan Xiaoli. Dia harus pergi. Hatinya terasa perih, seolah teriris pisau ketika melihat sorot mata bahagia Xiaoli pada Chi Fen. Namun, setiap orang punya pilihannya masing-masing. Xiaoli sudah memilih. Apalagi yang bisa dikatakan Hua Feng? Saat dia berlari keluar dari kedai, suasana menjadi hening. Tak ada lagi tawa. Sebaliknya, terdengar suara isak tangis Xiaoli. Sepupu, kamu sangat mencintai Hua Feng. Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Tanya sepupunya yang pura-pura menjadi putra sekretaris partai kota. Oh, saudaraku, justru karena aku terlalu mencintainya. Xiaoli keluar dari kedai sambil membawa payung yang terjatuh. Itu adalah payung yang dulu dia berikan kepada Hua Feng saat kelas 2 SMA. Kini dia mengambilnya kembali. Entah apa maknanya. Dia mencari kedua sisi jalan, tetapi tak ada jejak Hua Feng lagi. Hua Feng terus berlari di bawah hujan deras.
Dia tidak membawa payungnya. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Namun, dia tidak peduli. Dia ingin meluapkan semua rasa sakit dan keengganan di hatinya. Kakinya basah, pakaiannya lengket oleh air hujan. Namun, dia terus berlari tanpa henti, kadang menabrak orang-orang yang menatapnya seolah dia orang gila. Tapi Hua Feng tidak peduli. Keesokan harinya, rumor tersebar di kota Suzhou bahwa seorang siswa SMA dari sekolah menengah nomor 1 Suzhou kehilangan akal sehatnya dan berlari keliling kota karena gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Apa yang akan mereka pikirkan jika tahu dia sebenarnya diterima di Universitas Shanghai Jiaotong? Tidak ada yang abadi. Setelah berlari selama 20 menit, Hua Feng kehabisan tenaga. Berdiri di dekat bilik telepon, dia menyeka air dari wajahnya. Entah itu hujan atau air mata. Ketika air mengalir ke mulutnya, rasanya pahit, asin, dan hangat. Hua Feng tahu itu adalah air mata. Pria tidak mudah meneteskan air mata, kecuali saat hati benar-benar terluka, pikirnya. Saat sudah tenang, dia tahu waktunya pulang. Namun, setelah merogoh sakunya, koinnya hilang entah kemana. Untungnya, ada uang kertas 5 yuan yang basah. Dengan senyum pahit, dia bersyukur masih punya uang untuk kembali ke Datong. Sesampainya di terminal bus Suzhou, dia naik bus. Sopir dan kondektur menatapnya dengan heran. "Maaf, saya basah kuyup karena tidak membawa payung," ujarnya sambil menyerahkan uang 5 yuan yang lusuh. "Tak apa, masih bisa dipakai," kata sopir sambil tersenyum. "Anak muda, pakai koran ini untuk duduk," ujar sopir sambil menyerahkan Suzhou Daily. Hua Feng menerima koran itu dan duduk di belakang. Mungkin karena terlalu lelah atau sedih, dia pun tertidur. Saat bus tiba di Datong, hanya Hua Feng dan sopir yang tersisa. "Bangun, anak muda. Sudah sampai," ujar sopir sambil mengguncang bahunya. "Oh, terima kasih," jawab Hua Feng, lalu berlari keluar. Sebenarnya, dia tahu bahwa Xiaoli masih sangat berarti baginya. Apakah semudah itu melupakan cinta 3 tahun? Jatuh cinta terlalu dini memang berarti kehilangan cinta terlalu dini. Hua Feng kembali ke rumah dengan pakaian basah. Saat melihat ayahnya duduk merokok dan ibunya merajut sweater, dia merasa bersalah. "Ayah, ibu, kalian belum tidur?" tanyanya. "Kamu sudah pulang. Mau makan?" "Ibu panaskan dulu," ujar ibunya lembut. "Tak perlu. Aku menitipkan sepedaku di rumah teman. Dalam perjalanan pulang, aku terpeleset dan basah kuyup," ujar Hua Feng, berbohong untuk pertama kalinya. Dia segera berlari ke kamar mandi. Setelah mandi, meski sangat lapar, dia hanya makan 2 mangkuk bubur millet sebelum kembali ke kamarnya. "Menurutmu dia sedang khawatir?" tanya ibunya kepada sang ayah. "Dia sudah besar. Dia akan mengurus dirinya sendiri," jawab ayahnya. Namun, meski tidak diungkapkan, sang ayah sama khawatirnya dengan ibu. Begitulah cinta orang tua, penuh kasih yang diam-diam. Di kamar, Hua Feng berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Mungkin besok akan menjadi hari yang lebih baik, pikirnya sebelum terlelap. Bab 2. Jarak terjauh di dunia. 25 Agustus 2005, pukul 11 pagi, cerah. Tadi malam, Hua Feng merasa sangat lelah. Mungkin karena hujan, atau mungkin karena rasa sakit akibat keputusan Xiaoli yang memutuskan hubungan mereka dengan kejam. Hua Feng tidak ingin memikirkan apapun. Dia hanya tidur hingga pukul 11 keesokan harinya. Ketika terbangun, seluruh tubuhnya terasa sakit, seolah-olah hancur berantakan. Ia hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan hampa. "Kakak, ada apa denganmu? Apa kamu merasa tidak enak badan?" Adik laki-lakinya, Hua Qiang, masuk dan menatap Hua Feng dengan raut cemas. Ia merasa aneh karena biasanya kakaknya selalu bangun pukul 6 pagi dan tidak pernah tidur selama ini. Namun hari ini hampir tengah hari, dan Hua Feng masih di tempat tidur. "Adik, aku baik-baik saja. Sekarang jam berapa? Di mana ibu dan ayah?" Tenggorokan Hua Feng terasa sakit dan gatal. Napasnya berat. Ia tahu dirinya sedang pilek dan demam, tetapi tetap berbicara dengan suara lemah kepada adiknya. "Sudah hampir jam 12. Ibu dan ayah sudah pergi ke ladang. Mereka sedang menanam gandum," jawab Hua Qiang sambil menyeka keringat di wajahnya. "Oh, aku akan segera bangun. Pergilah selesaikan pekerjaan rumah musim panasmu." "Kakak, apa kamu benar-benar baik-baik saja? Wajahmu penuh keringat," tanya Hua Qiang khawatir. "Adik, aku baik-baik saja." Apalagi yang bisa dikatakan Hua Feng? Dia tahu betapa pedulinya adiknya padanya. "Kalau begitu cepatlah bangun dan makan.
Aku akan mengerjakan pekerjaanku, ujar Hua Qiang sebelum menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Hua Feng berusaha mengenakan pakaiannya meski tubuhnya terasa lemah. Dia kemudian turun ke lantai bawah, mengambil baskom berisi air, menggosok giginya, dan mencuci wajah. Setelah itu, dia kembali ke kamar di lantai 2. Saat bercermin, Hua Feng melihat wajahnya yang tampak lebih kurus dari biasanya. Ia hanya bisa menghela napas panjang. Tidak ada obat di rumah untuk pilek dan demam. Ia pun tidak punya tenaga untuk pergi ke pegunungan mencari tanaman obat liar. Hanya ada satu cara. Hua Feng kembali ke kamarnya, menutup pintu, lalu melepaskan pakaian atasnya. Ia mengambil bungkusan jarum perak dari laci, memanaskannya dengan lampu alkohol selama beberapa saat, dan menenangkan pikirannya. Dengan mata terpejam, dia mengikuti petunjuk dari buku kedokteran yang pernah dipelajarinya. Menggertakkan gigi, Hua Feng mulai menusukkan jarum ke titik-titik akupunktur di tubuhnya. Setelah itu, ia memanaskan beberapa jarum lagi dan menusukkannya ke titik meridian lainnya. Setelah memadamkan lampu alkohol, ia meletakkan jarum dan lampu kembali ke tempatnya, lalu berbaring di tempat tidur. Sebenarnya, metode akupunktur untuk mengobati demam ini pertama kali digunakan oleh Hua Feng pada dirinya sendiri. Ia telah mempelajari berbagai titik akupunktur di tubuh manusia, dan keahliannya membuatnya cukup percaya diri untuk bereksperimen. Hua Feng melakukan semua ini karena tidak ingin membuat keluarganya khawatir. Dia tahu, jika mereka tahu dirinya demam, pasti akan timbul pertanyaan mengapa dia baik-baik saja kemarin tetapi sakit hari ini. Saat ini, Hua Feng yang sedang berbaring di tempat tidur merasakan panas dan mati rasa di sekujur tubuhnya. Asap tipis terkadang muncul dari jarum yang menancap di tubuhnya. Wajah Hua Feng basah oleh keringat, dan seluruh tubuhnya terus mengeluarkan keringat hingga spray tempat tidurnya terasa basah. Namun, setelah semua keringat itu keluar, tubuhnya terasa jauh lebih nyaman. Perlahan, Hua Feng tertidur kembali. Ia baru terbangun sekitar pukul 3 sore ketika adiknya mengetuk pintu. Saat itu, Hua Feng merasa tubuhnya kembali bertenaga. Tenggorokannya pun tidak lagi sakit atau gatal. Ia tahu demamnya telah mereda. Dengan lembut, Hua Feng mencabut jarum perak satu persatu dari tubuhnya dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Hua Feng merasa sedikit senang. Akupunktur kali ini berhasil, dan keberhasilannya menambah keyakinannya bahwa akupunktur memang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Setelah mengenakan pakaian, Hua Feng membuka pintu dan melihat adiknya, Hua Qiang, menatapnya dengan wajah heran. "Kakak, kamu kepanasan ya? Kenapa wajahmu penuh keringat?" "Agak panas, adik. Ada apa?" "Aku masak jagung dan bawakan ke atas untukmu." Melihat kantung jagung putih yang lembut di tangan adiknya, Hua Feng merasa lapar. "Taruh saja di meja." "Ibu, ayah, dan adik perempuan sudah makan." Ibu dan ayah sudah makan, lalu kembali ke ladang untuk menanam gandum. Kakak perempuan sedang bermain dengan sepupu di sebelah rumah, jadi aku sisakan sebagian untuknya. Hua Feng tersenyum. Mau pergi ke Gunung Xiaohua untuk bermain. Melihat adiknya yang antusias, Hua Feng tiba-tiba merasa enggan meninggalkan kampung halamannya. Sebentar lagi ia akan pergi ke Shanghai. Pergi ke Gunung Xiaohua bersama adiknya mungkin akan menjadi momen berharga sebelum perpisahan mereka. "Kakak, aku mau. Sudah lama aku tidak keluar bermain," sahut Hua Qiang penuh semangat. "Baiklah, tunggu sebentar. Aku mandi dulu," jawab Hua Feng. 10 menit kemudian, setelah mandi dan mengenakan pakaian bersih, Hua Feng merasa segar. Ia mengambil kantung jagung dan berjalan menuju Gunung Xiaohua bersama adiknya sambil menikmati jagung tersebut. Menurut cerita orang tua, nama asli gunung ini adalah Huashan. Namun, untuk membedakannya dari Huashan yang terkenal, namanya diubah menjadi Xiaohuashan. Gunung Xiaohua memiliki berbagai macam tanaman obat, sehingga sering disebut sebagai Gunung Obat. Konon, pada masa lampau, tabib legendaris Hua Tuo pernah mengumpulkan tanaman obat di sini dan membantu menyembuhkan penyakit para petani. Ketika Hua Feng dan adiknya mendaki gunung, mereka menemukan banyak tumbuhan liar. Hua Feng memetik beberapa jenis tanaman obat flu dan memasukkannya ke dalam tas. Ia lalu memperkenalkan tumbuhan tersebut kepada adiknya. Namun, meski tanaman liar begitu melimpah, penduduk desa tidak menjadi kaya. Hua Feng ingat cerita ayahnya bahwa dahulu warga mencari nafkah dengan memetik ubi dari gunung. Namun, karena pemetikan berlebihan, banyak spesies ubi hampir punah. Kepala desa akhirnya melarang warga memetik ubi untuk dijual dan hanya mengizinkan pengambilan jika ada warga yang sakit. Melihat berbagai tumbuhan langka, Hua Feng tiba-tiba terpikir untuk membudidayakannya dalam jumlah besar.
Namun, ide itu hanya terlintas sesaat tanpa ia tindak lanjuti. "Kakak, apa yang ada di seberang gunung?" tanya Hua Qiang sambil berdiri di atas batu. "Itu kota Suzhou." Mendengar jawaban itu, Hua Feng kembali teringat pada Xiaoli. "Feng, bisakah kau melihatku di sana?" 2 tahun lalu, di kelas, Xiaoli pernah bertanya padanya. "Baiklah, ada gunung di sana," jawab Hua Feng waktu itu. "Feng, bisakah kau mengantarku menemuimu setelah lulus?" Namun, di mana dia sekarang? Hua Feng tersenyum pahit. Xiaoli mungkin sedang bersama tunangannya. "Kakak, apa yang sedang kau pikirkan?" tanya adiknya sambil menatap Hua Feng yang duduk diam di atas batu. "Adik, kau tak akan mengerti. Jarak terjauh di dunia bukanlah ketika aku berdiri di hadapanmu, tetapi kau tak tahu bahwa aku mencintaimu. Jarak terjauh adalah saat kita tahu saling mencintai, namun tidak bisa bersama." "Kalimatmu dalam sekali, Kak. Aku tidak terlalu mengerti, tapi sepertinya benar." Adiknya selalu bangga pada Hua Feng, tetapi saat ini ia merasa bingung. "Hei, adik. Aku tidak bermaksud begitu," kata Hua Feng sambil tersenyum kecil. Setelah itu, ia kembali memandang ke arah seberang gunung tanpa bersuara. "Mungkin, di seberang gunung itulah tempat yang kucari, kota Shanghai," gumam Hua Feng. Saat matahari terbenam, Hua Feng dan adiknya berjalan pulang, menyeret bayangan panjang mereka di sepanjang jalan. Namun siapapun yang melihat Hua Feng saat itu akan merasa bahwa ia tengah diliputi kesepian yang mendalam.